Good morning Maranatha. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini, Minggu tanggal 12 Mei 2024, saya ingin mengajak kita semua untuk menyediakan waktu sejenak untuk kita mengawali kesibukan dan aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Sebelum masuk di dalam renungan kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang telah menjaga kami sepanjang malam hari ini, dan hingga detik ini kami masih boleh ada di tempat ini. Bapa, kami bersyukur kalau di pagi hari yang indah ini Kau sediakan waktu bagi kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kepada kami untuk mampu mencerna dan mampu menjalani apa yang Engkau firmankan di dalam pembacaan firman hari ini. Tuhan, kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya juga boleh mendasari di dalam kami menjalankan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 16 hingga 19. Namun untuk nats bacaan kita terambil dari Yohanes 17 ayat 18 yang demikian bunyinya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 17 ada 3 bagian terkait doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Doa yang pertama yaitu Yesus berdoa bagi dirinya sendiri, terdapat pada ayat 1-5. Doa yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, ayat 6-19. Doa yang ketiga yaitu doa bagi kesatuan orang percaya, ayat 20-26. Doa untuk murid-muridnya di ayat 6-19 disebabkan karena murid-murid adalah pendengar pertama pekabaran Injil, dan pengertian murid-muridnya melebar kepada seluruh umat percaya sepanjang zaman. Yesus mendoakan murid-muridnya karena Yesus tahu murid-muridnya menjadi gentar karena menyadari menjadi murid Yesus itu berat. Dunia yang membenci Yesus pada waktu itu bukan saja secara verbal, tetapi juga melakukan penyiksaan kepada murid-murid Yesus. Kita lihat pada Yohanes 15 ayat 18-26. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Yesus menjadi penghiburan bagi murid-muridnya. Bapa sebagai sang pemilik kehidupan akan memberi kekuatan dan penghiburan untuk menjalani tantangan kehidupan dengan baik. Di sisi lain, adanya penyadaran dari murid-murid Yesus dan orang-orang percaya sepanjang zaman bahwa kita adalah milik Bapa. Yohanes 17 ayat 8-9. Untuk itu, ada tugas yang harus dilakukan karena kita adalah milik Bapa, yaitu menyampaikan kabar keselamatan kepada orang yang belum percaya. Untuk dapat melakukan tugas tersebut, para murid harus dikuduskan dalam kebenaran, supaya kebenaran itu nyata dalam kesaksian mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus berarti menjadi milik Allah. Menjadi milik Allah berarti memahami tugas untuk menjadi utusan Yesus, dan ada kebahagiaan di dalamnya karena kita yakin ada jaminan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir meski dunia membenci kita. Dari bacaan ini kita bisa berefleksi demikian. Menjadi milik Yesus ada jaminan pemeliharaan, karena itu marilah kita menjadi utusan penyebar kabar keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah mengajarkan bahwa kami adalah utusan Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan. Peliharakan iman kami agar kami tetap bisa menjaga
kasih setia Tuhan dengan menjadi penabur kasih-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha. Kiranya setiap pengurus Yayasan YPTKM selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan, agar dalam mengemban tugas dan pelayanannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi rektor dan para wakil rektor, dekan dan para dosen, serta pejabat struktural, juga para karyawan serta mahasiswa ataupun alumni dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan agar kami semua bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dan dapat mencerminkan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang mengalami pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan yang akan mengentaskan segala permasalahannya. Bagi yang lemah imannya, kiranya Tuhan kuatkan dalam pengharapan. Doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, dan tetaplah bersandar pada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Diberkatilah kita semua yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Bapak, Ibu, inilah visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Salam Integrity, Care, Excellence.